Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menghampiri tahtanya yang kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Malam ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Di dalam kondisi apapun saat ini, apapun yang kami alami, kami mau fokus. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kasih setia-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Datang menyembah-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Hampiri tahtanya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami datang di hadirat-Mu. Bersyukur selalu buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dengan segenap hati. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia, Kau mulia, dulu, sekarang,
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh kami merasakan, bahkan menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dari hari lepas hari, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan setiap kami, umat-Mu yang bersandar, berserah penuh kepada Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada, memegang tangan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kaulah harapan kami Tuhan. Oh Yesus, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber harapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami, menyertai setiap langkah
kasih untuk kesembuhan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Untuk setiap kebaikan yang kami terima setiap hari Tuhan. Kami tidak dapat balas setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Hati kami datang Bersyukur padamu. oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kami bersyukur. Tak habis-habisnya Kami kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Setiap hari kami melihat pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau selalu sediakan yang terbaik. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur hari ini untuk semua yang Tuhan perbuat senantiasa. Selalu ada pernyataan syukur kami. Oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ku nyanyi Haleluya. haleluya. Ku nyanyi Haleluya. haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Sebab itu dengan bangga kami mau katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa Kau Tuhan, perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, Di hidupku, sungguh Engkau ajaib dan perkasa. hebat. Sebab besar kasih-Mu Tuhan, Engkau ajaib, Kami Engkau besar. Segala pujian hormat kami bagi Raja. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh kembali ada di Mezbah Doa. Tuhan terus perlengkapi kami, biarlah kami selalu rindu dan haus akan firman-Mu. Urapi siap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Ya, kita percaya semua karena anugerah Tuhan yang terus memelihara setiap kita. Ya, dan biarlah senantiasa kita hidup sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan boleh mengalami pertolongan Tuhan. Ya, sehingga ya kita boleh sungguh-sungguh setia sampai di garis akhir, dan ya Tuhan itu menggenapi setiap rencananya dalam hidup kita. Iya, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan saya bacakan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, selamat malam. Saya Ibu Juni Simanjutak dari Bekasi, Bu. Iya, Senin yang lalu pas kita sedang ibadah Mezbah Doa, terlintas di hati saya pada saat itu mulut saya langsung berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, jika Engkau berkenan, ya, besok pagi anakku itu sidang. Ya, sidang skripsi ya. Jika Engkau berkenan memberikan nilai yang tinggi buat anak saya mau bersaksi di Mezbah Doa Tuhan. Ya, dan saya perkatakan seperti itu, Bu. Puji Tuhan, besok harinya hari Selasa tanggal 11 April, ya, anak saya selesai mengikuti sidang dan ya anak Alfredo lulus dengan nilai yang sangat istimewa. Setiap pagi di Mezbah Syukur dan Mezbah Malam di Mezbah Doa saya selalu ikut, Bu. Saya juga mengikuti ibadah onsite Ibu. Anak dan suami saya selalu ya juga ikut. Setiap pagi dan malam saya selalu menangis dan memohon belas kasihan Tuhan di dalam segala hal, khususnya dalam ya sidang anak saya ini. Yang saya saksikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu bekerja bagi anak kami, Bu. Khususnya bagi dosen pengujinya ya saat sidang itu, karena dosen ketuanya banyak sekali orang yang berkata ini adalah dosen yang terkenal jutek, sakral dan sangat keras, bahkan jaim serta sangat pelit dalam memberi nilai. Dan ya saya berdoa, Bu, karena memang susah ya saudara kalau ujian skripsi itu ketemu dengan dosen yang aneh-aneh begitu memang ya.
Tapi saya berdoa, saya perkatakan Bu Debbie ya, saya mencari tahu nama dosen itu dan dosen penguji 1 dan 2 serta sekretarisnya. Setiap pagi dan malam di mesbah doa juga mesbah syukur saya menyebut namanya. Yang saya sebutkan ya, mereka itu di hadapan Tuhan. Saya perkatakan, saya percaya Tuhan orang yang keras hati mampu ya Tuhan melembutkan hatinya. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup. Bahkan saya perkatakan orang yang jutek sekalipun Engkau mampu untuk melembutkan. Orang yang pelit nilai sekalipun Tuhan mampu bermurah hati dan berbelas kasihan ya, khususnya kepada anak saya. Itulah kebaikan Tuhan Bu Debbie yang kami alami. Tidak ada perkara yang mustahil, sungguh apa yang tidak pernah kita pikirkan ya dan tidak sanggup ya kita bayangkan Tuhan mengubah. Bahkan gelap menjadi terang, kutuk menjadi berkat. Saya hanya berserah dan saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus buktikan semua itu Bu. Saya selalu ingat perkataan Ibu Debbie bahwa setiap jerih payah kita itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, firman Tuhan juga katakan ya bahwa Tuhan akan melakukan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Ya, terima kasih banyak Ibu Debbie buat khotbah-khotbah dan pelayanan Ibu yang luar biasa. Ya, bagi saya secara pribadi banyak mengajar, menuntun hidup saya untuk lebih mengerti kehendak Tuhan. Dan saya berusaha untuk melakukan. Mohon maaf Bu kalau kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga dan seluruh tim mesbah doa dan mesbah syukur. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat mesbah doa. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepada Dia. Ya, puji Tuhan anak Ibu lulus ya dengan nilai yang istimewa dan tidak ada perkara yang mustahil. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang ya, kemarin kita sudah baca Hakim-Hakim 16 akibat dosa kedagingan. Simson jatuh, dibujuk oleh Delila ya, dan akhirnya dia memberitahukan kelemahannya, serta ketika dia ditangkap oleh orang-orang Filistin, firman Tuhan berkata di Gaza itu dia dibelenggu dengan rantai tembaga ya, dan dia dalam penjara disuruh menggiling ya. Dan bukan hanya itu, rambutnya juga dicukur dan ya biji matanya dicongkel saudara. Tetapi dia tidak dibunuh, justru dijadikan budak ya, suruh menggiling ya gandum. Dan kita kemarin sudah sampai di Hakim-Hakim 16 ayat 22, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah ia dicukur. Sekarang kita lanjutkan ayat 23, Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkannya oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Allah mereka adalah huruf kecil ya. Dan orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka. Perhatikan, Allah huruf kecil, dewa sembahan mereka, sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke tangan kita, ya musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Jadi Simson dijadikan pertontonan oleh raja-raja orang Filistin. Itulah akibat dosa saudara ya, sehingga Simson itu jatuh. Dan mereka berkata di sana bahwa Allah mereka telah menyerahkan Simson ke dalam tangan mereka. Ketika itu mereka mengadakan pesta ya kepada Dagon, yaitu dewa. Dagon itu adalah dewa utama dari orang Filistin saudara ya, yang dianggap sebagai dewa gandum dan juga dewa untuk yang menentukan hasil panen orang Filistin. Ya, dan banyak tempat ibadah dibangun untuk dewa Dagon ini saudara ya. Dan penyembahan berhala di tempat itu termasuk mengorbankan manusia, yaitu anak-anak mereka.
Tempat-tempat ibadah itu juga berfungsi sebagai pusat hiburan setempat. Di situ juga tempat persinahan, percabulan, orang melakukan penghiburan, ya makan, minum, bersukaria, tapi itu juga tempat ibadah. Sama seperti orang sekarang ya, yang saudara ya berjubel memasuki ya teater, penduduk kota Filistin juga ya memasuki tempat ibadah mereka di tempat itu. Mereka duduk di atas setiap kuil yang datar dan melihat ke pelataran yang di bawah. Yang sering mereka lihat adalah penyiksaan dan penghinaan terhadap para tawanan. Mereka sering sekali mempersembahkan manusia sebagai persembahan kepada dewa Dagon. Mereka sering sekali membuat ya penyiksaan dan tontonan terhadap para tawanan mereka. Karena orang-orang Filistin menguasai orang Israel, maka mereka mengira dewa mereka telah lebih kuat daripada Allah Israel. Ya, tetapi ketika tabut Allah diletakkan di depan Dagon itu di tempat ibadah yang sama, kita akan lihat nanti berhala mereka jatuh berkeping-keping, saudara ya. Dan kita lihat bagaimana akhirnya mereka mau membawa Simson ke tempat itu untuk dijadikan sebagai tontonan. Mereka berkata, ya panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Karena dia dulu yang terkenal kuat, pada akhirnya dia jatuh dan tidak berdaya, matanya buta, dicungkil oleh mereka, saudara. Ya, dan mereka mau membawa Simson untuk melawak di situ. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku, biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. 27, adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Ya, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga ya rumah tempat ibadah mereka itu ya saudara. Lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan pada tiang yang satu dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Dan apa yang terjadi saudara? Maka robohlah ya rumah itu di depan raja-raja kota. Ya, dan Alkitab berkata ya, dan bukan cuma itu saudara. Ya, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya itu mati dibunuhnya. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburnya di antara Zora dan Esitanol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, kita melihat di sini akhirnya ya Simson membalaskan dendamnya. Tuhan mengurapi dia ketika akhirnya dia melawak di bawah saudara ke pelataran di tempat ya orang Filistin semua sedang berkumpul untuk mengolok-olok Simson dan juga mengolok-olok nama Allah Israel. Mereka berkata bahwa Allah mereka sudah menolong mereka. Dan Simson memohon kepada Tuhan saat itu untuk memberikan dia kekuatan sekali lagi. Dan dia bilang, Tuhan biarlah aku mati di antara orang-orang Filistin ini bersama-sama dengan mereka. Ya, tetapi dia memohon Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, bagaimanapun masa lalu Simson, Allah tetap mendengar dan menjawab doanya untuk menghancurkan tempat ibadah beserta para penyembah berhala, bahkan raja-raja orang Filistin. Ya, rencana Tuhan saudara atas Simson tidak gagal. Ya, walaupun Simson jatuh tetapi dia kembali bangkit dan Tuhan menggenapi karena Tuhan punya kepentingan ya dengan Simson untuk menyatakan ya bahwa Allah Israel itu Allah yang hebat. Allah mau mendengar doa pengakuan dosa dan pertobatan Simson dan akhirnya Tuhan memakai dia untuk kali terakhir ya dia bertobat, dia mengaku di hadapan Tuhan. Salah satu dari pengaruh dosa dalam hidup kita adalah membuat kita merasa ya
akhirnya jauh dari Tuhan, saudara. Ya, tetapi perilaku moral yang sempurna bukanlah syarat untuk berdoa. Jangan biarkan perasaan bersalah karena dosa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Ya, tetapi saudara, ya kita bertobat. Tidak apa-apa ketika engkau jatuh dalam dosa, ya jangan engkau membawa dirimu semakin jauh. Kita belajar dari Simson hari ini, dia tahu dia sudah berdosa, tapi dia datang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan dia memohon kepada Allah untuk menyatakan kuasanya atas hidupnya. Hari ini kalau engkau jatuh dalam dosa, jangan berhenti sampai di situ menyalahkan diri, ya bahkan engkau tidak mau lagi datang pada Tuhan. Kalahkan setiap intimidasi iblis, tetapi datang di kaki Tuhan dan bertobat, saudara ya. Yang terpenting adalah pertobatan. Tuhan melihat sikap hati kita yang mau bertobat. Ketika kita mau bertobat, maka Tuhan mengampuni kita. Jangan biarkan keadaanmu, saudara, menuduh engkau sehingga engkau terpuruk dan tidak mau bangkit. Bangkitlah hari ini. Datanglah di kaki Tuhan sebab Tuhan menunggu kita. Asal kita mau bertobat, meninggalkan segala dosa dan kembali kepada Tuhan. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan kecuali kita memang sudah memilih untuk menjadi orang binasa. Tapi ketika kita mau datang, Tuhan itu selalu mengampuni. Kita belajar dari Simson hari ini. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui setiap dosanya. Dia minta pengampunan dan dia mohon Tuhan beri kuasanya sekali lagi untuk dia boleh menyatakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita senantiasa hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang jatuh, jangan berhenti, bangkit kembali, datang pada Tuhan, mohon pengampunan dan bertobatlah. Dan kita percaya ketika kita sungguh-sungguh datang dalam pertobatan, maka dia Tuhan yang mengasihi, dia mengampuni setiap kita, pelanggaran kita, dan sungguh-sungguh menerima kita kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, bahkan Engkau memilih kami untuk hidup di dalam hadirat-Mu. Mungkin kami melakukan kesalahan dan dosa seperti Simson, kami belajar. Tuhan beri kami kesempatan untuk bertobat. Asal kami mau bertobat, biarlah Tuhan ampuni kami dan pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau bawa kami dalam pertobatan. Bawa kami dalam kehidupan yang sungguh-sungguh dalam takut akan Engkau. Lepaskan dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan untuk boleh hidup sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka yang mau sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, beri kekuatan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika kami bertobat, Engkau sanggup memulihkan. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, biar kesembuhan terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Bahwa kuasa-Mu itu lebih besar dari segala-galanya. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang hari ini Tuhan ingin menjual aset, ingin rumah tangga mereka dipulihkan, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin punya anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah, ampuni bangsa kami. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, kepala-kepala daerah. Tuhan bersihkan semuanya. Biar lahir orang-orang yang bertobat, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun setiap anak-anak-Mu yang mau bertobat dan kembali kepada jalan-Mu. Berikan kekuatan. Kami berdoa buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berkati dan kuduskan setiap bangsa-bangsa agar mencari Engkau. Hujan pertobatan tercurah dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu,
usahamu, bahkan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil, sehingga engkau diberkati dalam hal keuangan dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya saudara, ya kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan lupa doakan untuk rombongan ya dari Mesbah Doa yang akan berangkat ke Israel. Biarlah kami boleh mengalami ya sukacita, damai sejahtera, lawatan Tuhan, dan kami juga akan sharing berkat-berkat Tuhan lewat Mesbah Doa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.